Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang dan selamat malam maupun selamat pagi bagi yang saat ini kondisi lagi menonton YouTube saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah hadir di YouTube Mariana Rosida. Saat ini kita akan mengerjakan soal itu dalam perhitungan daftar gaji dan upah, ya. Jadi di sini sudah ada tabel daftar gaji dan upah dengan bermacam indikator setiap karyawan dengan berbagai tunjangan maupun potongan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Jadi ini sudah tampilan jadi. Tentunya saya membantu untuk menjelaskan nominal-nominal yang tertera di daftar gaji upah tersebut. Nah, yang pertama di sini Ahmad, statusnya K2, kawin dengan 2 anak, gaji pokok 1 juta, jabatan 500.000. Istri, tunjangan istri 100.000, tunjangan untuk anak 100.000, tunjangan makan 125.000, transport 105.000, gaji kotor. Gaji kotor itu total dari gaji pokok ditambah tunjangan. Seperti itu ya, totalnya 1.950.000. Selanjutnya untuk Beni begitu juga sama perhitungannya, gaji pokok ditambah tunjangan, gaji kotornya 1.437.500. Nah, di sini total gaji kotor untuk bagian produksi 3.387.500. Perlu diketahui sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, setiap bagian ini kita satukan, bagian produksi kita satukan, bagian penjualan kita satukan, bagian admin seperti itu. Karena pada saat merekap itu akan membantu kita ya dalam perekapan daftar gaji upahnya. Nah, kita masuk ke bagian penjualan. Si Dedi statusnya K0, gaji pokoknya 1.200.000. Tunjangannya di sini si Dedi jabatannya 720.000, tunjangan istri 120.000, tunjangan makan 125, tunjangan transfer 125, sehingga gaji kotornya 2.290.000. Demikian juga Endang, gaji pokok ditambah tunjangan, totalnya gaji kotornya 1.350.000. Sehingga total keseluruhan gaji kotor untuk bagian penjualan ini 3.640.000. Selanjutnya bagian administrasi dan kantor untuk Gani, gaji pokok ditambah tunjangan, total gaji kotor untuk Gani sebesar 2.890.000. Herman, gaji pokok ditambah tunjangan sehingga total gaji kotornya 1.950.000. Total gaji kotor ya untuk bagian administrasi dan kantor ini 4.840.000. Seperti itu ya. Jadi sampai tahap ini saya yakin kita semua sudah paham untuk mencari gaji kotor. Nah, bagaimana kita untuk mencari gaji upah dan bersih? Tentunya gaji upah dan bersih ini harus dikurangi dengan potongan. Nah, di sini di tampilan ini potongan ada 4 ya. Di sini yang harus kita potong dari gaji kita itu berupa absen atau ada yang absen, potongan iuran, potongan PPh pasal 21 dan potongan koperasi. Nah, jumlah potongan kita totalkan dulu supaya mempermudah kita untuk mengurangi dari gaji kotor. Jadi gaji upah bersih itu hasilnya dari gaji kotor dikurangi jumlah potongan. Jadi untuk si Ahmad gaji upah bersihnya 1.950.000 dikurang
jumlah potongan 217.500 sehingga gaji upah bersihnya 1.732.500. Seperti itu cara menghitungnya. Begitu sampai ke bawah, sampai ke tahap si bagian administrasi dan kantor si Herman. Sama prosesnya. Sehingga total keseluruhan gaji upah bersih semua karyawan itu kita totalkan dari semua bagian, yaitu 10.514.125. Itulah total gaji upah bersih dari semua bagian. Ya, saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Intinya ini yang penting kita teliti untuk memasukkan atau membuat kolom sesuai dengan dari soal yang kita analisa, sehingga terbentuklah daftar gaji upah seperti ini. Seperti itu ya. Kita masuk ke dalam daftar rekapitulasi gaji upah. Jadi setiap totalnya ini itu kita rekap ya, kita rekap ke dalam daftar gaji upah. Nah, inilah bentuknya atau tampilan daftar rekapitulasi gaji upah PT Industri Maju. Nah, tadi sudah kita bahas tadi ya, untuk gaji kotor totalnya 11.867.500. Kita buktikan ya, gaji kotor ini dia. Selanjutnya di sini jumlah potongannya 1.353.375 ini sama gaji upah bersihnya tadi 10.514.125. Inilah rekapitulasinya. Jadi setiap bagian-bagian ini rekap atau total dari setiap bagian jumlahnya kita buat daftar rekapnya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita coba untuk mencatat ke dalam jurnal. Jadi kita catat daftar rekapitulasi gaji dan upah ini ke dalam jurnal yang sesuai dengan data yang kita punya di sini. Yang pertama, jurnal umum untuk mencatat gaji dan upah. Jurnal mencatat gaji dan upah. Tentu kalau mencatat jurnal, di sini posisinya kita belum membayar ya, sehingga di sini kreditnya utang, beban pada utang. Seperti itu. Nah, kita uraikan, beban gaji upah itu sebesar 11.867.500 yang dikredit hutang gaji upah. Ini ya, total gaji upah bersih ini kita anggap ini sebagai utang karena posisi belum dibayar. 10.514.125. Selanjutnya utang PPh 21.593.375 ini ya. Tinggal kita lihat data kita. Utang iuran pensiun 600.000. Utang lain atau bisa itu kita buat di situ absen garis miring koperasi bisa ya digabung nggak apa-apa 160.000 seperti itu ya. Ini utang absen dan koperasi. Nah, selanjutnya jurnal pelunasan gaji upah. Pelunasan berarti terjadi pembayaran sehingga di sini posisi kas kita berkurang. Hutang pada kas, utang gaji pada kas sebesar total gaji ya, total gaji ini yaitu 10.514.125. Nah, statusnya sih pada kas sehingga mengurangi kas kita karena kita pelunasan gaji dan upah. Yang C, jurnal pelunasan terhadap instansi terkait. Nah, tentu ini karena kita melunasi terhadap instansi terkait, tentu kita seperti contoh di sini PPh berarti bayar pajak ya. Selanjutnya di sini kita bayar iuran pensiun. Nah, seperti itu. Nah, ini kita harus bayar. Ini di ibaratnya
mengurangi kas, yaitu utang PPh 21 dan utang iuran pensiun. Di debit kasnya 1193375. Seperti itu. Jurnal pengalokasian gaji upah. Nah, ini setiap bagian-bagiannya, bagian produksi, penjualan, dan kantor. Ini total dari setiap gaji kotor di setiap bagian ini. Nah, itu kita pindahkan. Ini merupakan jurnal untuk pengalokasian rekapitulasi gaji upah. Seperti itu ya. Gaji upah dikredit 11.867.500. Nah, seperti itu jurnal yang perlu kita buat dalam data rekapitulasi gaji upah tersebut. Nah, slip gajinya saya ambil contohnya satu aja, itu slip gaji atas nama Ahmad. Nah, ini supaya gampang kita lihatnya dari ini ya, daftar gaji upah ya, ini Ahmad ini. Dia kan dapat gaji upah bersih 1.732.500. Kita lihat slip gajinya. Ya, ini dia. Inilah gaji yang diterima oleh si Ahmad. Seperti itu ya. Demikian penjelasan saya tentang mengerjakan soal untuk mengerjakan penggajian ya, daftar gaji dan upah beserta jurnal dan membuat slip gajinya. Nah, sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan di komen. Untuk materi, silakan dilihat di daftar deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semuanya.